Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Engineer Mega Devian PM108211119 dari kelas 1 MA02. Di sini akan saya jabarkan video kultum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tema yang saya angkat kali ini adalah agar mudah memaafkan. Kenapa saya angkat tema tersebut? Salah satu kehidupan manusia adalah suka berbuat salah dan dosa. Manusia membutuhkan cara untuk menutupi kekurangannya itu, khususnya dosa yang terarah kepada sesama manusia. Saat orang lain berbuat salah dan dosa yang terarah kepada kita, diajari untuk memaafkan. Saat kita berbuat salah dan dosa kepada orang lain, kita diajari untuk meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, ada saja perbuatan orang lain yang tidak berkenan, bahkan menyakiti hati kita. Bila kita menyimpannya dalam hati, rasa sakit itu ternyata menimbulkan berbagai dampak fisik dan psikologis. Saat hati membahayakan kesehatan, jantung dan sistem peredaran darah, kanker, tekanan darah, tukak lambung, flu, sakit kepala, sakit telinga. Sakit hati juga menjadikan hati manusia dipenuhi marah, dendam dan benci kepada orang lain yang dipersepsi merugikannya. Ini menjadi sumber stres dan depresi manusia. Hati yang dipenuhi energi negatif akan mengarahkan individu untuk berkata-kata yang destruktif, baik dalam rerasan, mengungkapkan kemarahan di depan publik, maupun hujatan. Bagaimana semestinya kita menyikapi perilaku orang lain yang mengganggu kita? Jawaban pertama adalah kesabaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, dan jiwa. Namun berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali." Yang harus menjadi kepastian dalam diri kita adalah apapun yang terjadi, termasuk perilaku orang lain yang menyakiti hati kita, terjadi karena Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Tidak mungkin suatu peristiwa terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Seekor nyamuk tak akan menyentuh kulit, apalagi sampai menghisap darah kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah menghendaki dan mengizinkan suatu kerugian menimpa kita, pasti Allah punya maksud. Kalau Allah maksud utamanya adalah menguji kita dengan cara memberi cobaan kepada kita, bila punya cara berpikir adalah sebagaimana di atas, maka kita akan sampai pada pemahaman Allah sedang menguji saya. Orang yang mampu bersabar, maka Allah bersamanya. Inna nallah masya'as-sabirin. Menarik untuk menjadi catatan kita sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Trenggana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara intensitas puasa dengan kesabaran. Puasa melatih seseorang untuk merelakankan setiap perilakunya dengan Allah. Puasa Senin dan Kamis, sebagaimana penelitian tersebut, dapat mengubah diri seseorang untuk menjadi lebih sabar, lebih-lebih kalau puasa itu dilakukan secara terus-menerus. Sebagaimana halnya kita lakukan di bulan Ramadan, pastilah efek yang ditimbulkannya lebih besar. Dalam hal ini adalah melatih kesabaran seseorang. Lalu jawaban kedua adalah memaafkan. Allah berfirman, "Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu." Mereka suka merubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Memaafkan adalah proses untuk menghentikan perasaan dendam, jengkel, atau marah karena merasa disakiti atau dizolimi. Lebih dari itu, pemaafan juga proses menghidupkan sikap dan perilaku positif terhadap orang lain yang pernah menyakiti. Pemaafan dapat diartikan kesediaan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang bersumber dari hubungan interpersonal dengan orang lain dan menumbuh kembangkan pikiran, perasaan,
dan hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain yang melakukan pelanggaran secara tidak adil. Memaafkan memang tidak mudah, butuh proses dan perjuangan untuk melakukannya. Adanya kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain akan menjadikan memaafkan menjadi sesuatu yang mungkin mudah dilakukan. Pada saat berpuasa, kesediaan kita untuk memaafkan juga tinggi. Kita memiliki semangat yang tinggi untuk memperoleh pahala dan menguras dosa-dosa kita. Maka saat lebaran datang, kita bahkan mengobrol pemaafan. Sebagai pemaafan tidak hanya di bibir tapi sampai di hati. Allah memberikan rasa pemaafan tuntas, yakni memohonkan ampunan bagi mereka serta bermusyawarah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Meminta maaf dalam Al-Quran, sebagaimana diungkapkan alih tafsir terbuka di Indonesia Muhammad Quraisy Shihab, tidak ditemukan perintah untuk meminta maaf. Namun dalam Al-Hadis ditemukan perintah untuk berusaha dihalalkan dosa-dosa kita kepada saudari kita, yang berarti kita diminta untuk meminta maaf atau dimaafkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah, barang siapa pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik menyangkut kehormatannya dan sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta dihalalkan darinya hari ini, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. Kelak dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya seukuran kezalimanannya. Dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, akan diambil dari keburukan saudara yang dizalimi, kemudian dibenamkan kepadanya. Permintaan maaf ini berguna untuk meredam amarah yang ada dalam diri orang yang dizalimi, penyesalan atas kata-kata dan perbuatan di masa lalu, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan salah, berfungsi untuk memedam amarah yang bergejolak dalam diri seseorang yang disakiti. Sekian pemaparan kajian dari saya dengan tema agar mudah memaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.